Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat itu apabila disyukuri, nikmat itu akan langgeng dan akan bertambah. Akan tapi suatu nikmat apabila diingkari, dikufuri, maka nikmat itu akan lari. An-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Kata para ulama, nikmat itu apabila disyukuri maka nikmat itu akan langgeng, bahkan akan tambah. Tapi apabila diingkari maka nikmat itu bisa hilang. Semoga Allah menambahkan nikmatnya kepada kita semua, dan semoga kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, dan kita masih dalam pembahasan tentang dosa-dosa besar atau dosa-dosa yang membinasakan. Sekarang kita akan masuk pada salah satu dosa yang membinasakan, yaitu as-sihru, yaitu perbuatan sihir. Yaitu perbuatan sihir. Sihir artinya secara bahasa adalah malatufa wa khafiya sababuhu. Sihir itu adalah suatu yang lembut dan samar sebabnya, maka dinamakan dengan sihir. Ada waktu sahur, karena itu waktu akhir malam, dan waktu itu adalah tentunya samar, dan kebanyakan memang waktu-waktu malam para tukang sihir itu menjalankan aktivitasnya. Adapun secara istilah, sihir itu adalah ibaratun an azaima wa ruqa wa uqadin tu'athiru fil mashhuri fi qalbi wa badani wa mali. Sihir itu adalah sebuah mantra-mantra dan buhul-buhul yang mana ini berefek buruk pada orang yang disihir. Bisa berdampak pada hatinya, bisa berdampak pada fisiknya, bisa berdampak pada hartanya, sehingga di antara orang yang disihir itu ada yang meninggal, yang disihir itu ada yang sakit, ada yang menjadi masalah antara suami istri, antara sahabat dengan sahabat,
maka sihir itu punya efek, punya dampak negatif. Akan tetapi semua tentu adalah dengan izin Allah. Apabila Allah tidak menghendaki, maka tidak akan berefek, tidak akan memudaratkan. Dan Allah berfirman, "Wa ma hum bidarrina illa biidznillah." Dan mereka tukang-tukang sihir itu tidak akan bisa mendatangkan bahaya atau mudarat kecuali dengan izin Allah. Apabila Allah mengizini karena ada hikmah yang Allah kehendaki, maka bisa berdampak, berefek memudaratkan. Jika tidak, maka tidak. Sehingga seorang muslim ketergantungannya kepada Allah dan dengan sebab-sebab syar'i untuk terhindar dari keburukan sihir dan tukang sihir. Apa perbedaan antara tukang sihir dengan dukun? Apa perbedaan tukang sihir dengan dukun? Pada masa jahiliyah dahulu, tukang sihir itu sudah dibenci oleh manusia. Jadi tukang sihir itu sejak sedia kala, sejak zaman jahiliyah, mereka dibenci. Tapi kalau tukang dukun pada masa jahiliyah itu dicintai oleh manusia. Kenapa? Karena tukang sihir itu yaktul, tukang sihir itu bunuh, memudaratkan. Tapi kalau dukun itu dijadikan sebagai sebab oleh manusia jahiliyah dahulu untuk bantu barang yang hilang, atau orang yang sakit datang ke dukun, itu masa jahiliyah. Sehingga orang-orang jahiliyah itu hanya melihat dari sisi bahaya duniawi dan manfaat dunia yang dikira ada, padahal tidak ada ikatnya. Makanya tukang sihir itu dibenci pada masa jahiliyah dahulu. Tukang sihir disenangi oleh orang-orang jahiliyah. Tapi ketika datang Islam, maka sebagaimana dunia sihir itu dilarang dalam Islam, maka begitu pula dunia perdukunan itu dilarang dalam Islam. Kedua-duanya dilarang. Akan tetapi pada zaman ini seringnya itu gabung. Tukang dukun itu ya tukang sihir juga kahin, dia juga dukun, ngeramal-ramal, menerka-nerka perkara gaib. Kenapa Islam itu mengharamkan dunia perdukunan dan mengharamkan dunia sihir? Yang pertama diantaranya adalah karena memang dunia sihir dan dunia hitam tidak pernah lepas dari bantuan daripada setan, dan tidak lepas daripada perbuatan kufur dan kesyirikan. Karena setan itu tidak mau membantu secara gratis. Setan itu membantu mesti ada imbal baliknya. Jangan dikira setan itu membantu gratis. Enggak, pasti ada imbal baliknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya sihir itu adalah kekufuran. Sihir adalah kekufuran, sehingga sangat dikecam dalam Islam. Kemudian yang kedua, kenapa dunia sihir, begitu pula dunia perdukunan diharamkan dalam Islam? Karena memudaratkan manusia. Yang pertama memudaratkan agamanya,
memudaratkan agama seorang, begitu pula memudaratkan dunia manusia. Di dalamnya banyak penipuan. Hanya saja manusia itu dicemplungkan oleh setan dalam dunia kedustaan, dunia kebohongan, tapi manusia yang tidak memiliki akidah yang benar, tidak memiliki tauhid yang benar, seringkali dia tertipu. Bahkan tidak cukup tertipu satu kali, berkali-kali pun tetap dilakukan. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang dibohongi secara berjamaah. Maka ini menunjukkan pentingnya belajar akidah, pentingnya belajar tauhid. Saya akan menjelaskan, disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam menjelaskan masalah ini. Kata beliau, wa huwa minal kabair bal huwa min akbari hadza wa bal huwa min akbariha. Bahwasanya dunia sihir itu termasuk dosa di antara dosa-dosa besar, bahkan termasuk yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Li'anna kufrun billah. Kenapa dunia sihir dikatakan dosa besar paling besar? Karena dunia sihir itu merupakan kufur kepada Allah. Wasahir la yakunu sahiran illa bil kufri wa syirki billah wa ta'ati syayatin. Karena tukang sihir itu tidak akan menjadi tukang sihir kecuali dengan melakukan kekufuran dan menyekutukan Allah serta taat kepada setan. Makanya mereka punya ruangan-ruangan khusus buat pemujaan. Kadang-kadang di tempat tersebut dalam persembunyiannya ada ayat-ayat yang dilecehkan dan seterusnya. Wa nabdi kitabillahi rabbil alamin. Dan tukang sihir itu menjauhkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 101, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan sebagian orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah, mereka melemparkan kitab Allah di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Lalu Allah berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka tukang-tukang sihir itu mengikuti yang dibacakan oleh setan pada zaman kerajaan Sulaiman. Maka otomatis mereka adalah mengikuti ajakan setan. Siapa yang menjelaskan? Allah Rabbul Alamin. Maka sihir adalah kekufuran. Sehingga Allah berfirman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Akan tapi setan-setan mereka itu kafir karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Maka setan mengajarkan kepada manusia sihir. Dan Allah katakan mereka kufur. Memang dunia sihir adalah dunia kekufuran. Kemudian Allah menjelaskan bahwasannya Nabi Sulaiman bebas dari dunia ini. Allah membersihkan diri Sulaiman dari dunia sihir.
Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Maka Sulaiman itu tidak kufur. Kenapa tidak kufur? Karena Sulaiman tidak jatuh dalam dunia sihir dan tidak mengajarkan sihir. Berbeda dengan setan-setan. Setan-setan itu mengajarkan kepada manusia sihir. Makanya Allah katakan walakinna syayatina kafaru. Tapi kalau Nabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Ini menunjukkan apa? Nabi Sulaiman di atas tauhid, dunia sihir adalah dunia kekufuran. Maka dunia sihir ini merusak agama. Merusak agama pelakunya, merusak agama manusia. Merusak kehidupan manusia. Dan sihir itu ada yang hakikah, ada yang beneran, dan ada yang sadar khoyalan. Sihir itu ada yang hakikatan, ada yang khayal. Ada punya hakikah yang beneran adalah yang memudaratkan manusia dengan bunuh, dengan membuat sakit, membuat gangguan pada manusia. Adapun yang khayal ini adalah seperti yang Allah firmankan, qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim anna tas'a. Tentang kisahnya Nabi Musa dengan para tukang sihirnya Fir'aun. Qal bal aku, taruhlah milik kalian. Nabi Sulaiman kan punya mukjizat apa? Asa, tongkat. Maka tatkala mereka menaruh tongkat-tongkat mereka, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrim anna tas'a. Maka tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka, bala tentaranya Fir'aun itu dikhayalkan kepada Nabi Musa dengan sebab sihir mereka, bahwasanya tali-tali dan tongkat tadi adalah bergerak, tas'a, bergerak, jalan. Tapi itulah tauhid mengalahkan kesyirikan dan kekufuran. Tatkala ditaruh mukjizat Allah, tongkatnya Nabi Musa, maka habislah sihirnya pada tentaranya Fir'aun. Sehingga ini menunjukkan kepada kita yang bisa menghilangkan sihir adalah melalui ajaran mukjizat Allah Subhanahu wa taala, berupa tauhid, berupa keimanan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wasihru min a'dhabi syurur wa akhtariha. Dan sihir itu termasuk keburukan yang paling agung dan paling bahaya. Membahayakan agama seorang, membahayakan kehidupan manusia. Fa idza fasha fi mustama'in minal mustama'at ahlakatu wa adarra bi asaddad darar. Perhatikan ini, kata beliau, apabila sihir itu tersebar di tengah-tengah masyarakat, maka sihir itu akan merusak masyarakat dan akan memudaratkan masyarakat sedah-sedahnya. Wa yakthuru as-saharatu fil baldah idza qalla fi nurut tauhid wa diya'uh.
Antum perhatikan ini kata beliau, dan apabila tukang-tukang sihir itu banyak di suatu tempat, di suatu negeri, atau sihir-sihir itu akan menjadi banyak kata beliau di suatu negeri. Kapan itu? Apabila cahaya tauhid itu tidak ada atau sedikit. Wa qalla bayanut tauhid wa idahu. Dan apabila penjelasan tentang tauhid ini sedikit atau jarang, maka tukang sihir itu akan menjadi banyak, akan merajalela. Fa idza jahilan nasu tauhida wal aqidata sahihata tamakkana as-saharatu minal balad wa takatharu fi. Kata beliau, dan apabila manusia tidak memahami tauhid dan tidak memahami akidah yang benar, maka tukang sihir itu akan merajalela dan mereka akan banyak. Otomatis. Wa idza alat rayatut tauhid wa zaharat manaratuhu wa qawiyatid da'watu ilaihi fa inna sihra yanhasiru bal yatalasha bi idznillah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, apabila tauhid itu tersebar, menonjol dan tampak cahayanya, lambang-lambang tauhid nampak dalam kehidupan manusia, dan dakwah kepada tauhid itu kuat, niscaya sihir itu akan runtuh. Bahkan sihir itu insya Allah akan bisa talasha. Talasha itu jone ya telas, mirip, akan habis. Berarti senjata satu-satunya untuk menghilangkan keburukan dengan apa? Dengan belajar agama, belajar akidah yang benar, belajar tauhid. Belajar tauhid. Makanya kita lihat, terkadang sebagian orang menisbatkan dirinya kepada Islam, tatkala dia tidak memahami akidah dan tauhid, maka dia tidak segan-segan untuk menyemplungkan dirinya dalam dunia sihir. Terutama masa-masa ketika ada persaingan. Umpama persaingan calon tertentu, baik tingkat desa maupun kabupaten maupun provinsi, sering terjadi dunia sihir bergerak, dunia perdukunan bergerak. Padahal kalau ditanya, ya sama-sama mengaku muslim kadang-kadang. Wa iyadzubillah. Ini sebabnya apa? Enggak belajar tentang akidah Islam. Bahkan dunia perdukunan merajalela. Padahal ketika datang Islam, apa yang digandrungi oleh orang-orang jahiliyah itu dihilangkan. Tadi disebutkan masa jahiliyah itu dunia sihir dibenci manusia, tapi dunia perdukunan mereka gandrungi, mereka senang. Ternyata kadang sebagian daerah dunia sihir itu disenangi, padahal dunia sihir masa jahiliyah pun dibenci, karena mereka tahu yaktul sihir itu bunuh, memudaratkan. Begitu pula dunia perdukunan. Pada zaman ini di mana-mana ada. Lupa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang dunia perdukunan. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan apa yang diucapkan, berarti dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan ini di mana-mana terjadi. Bahkan terkadang orang sudah kondisi susah, justru seringkali jatuh dalam dunia ini. Coba sampean sekali ngecek di rumah sakit yang di situ banyak orang-orang sakit parah. Biasanya atau banyak di antara mereka orang-orang yang sudah kena korban dunia hitam, dunia perdukunan. Di antara mereka ada yang katanya habis dioperasi tapi nggak pakai keluar darah operasinya. Ada di antara mereka yang mengatakan sudah pernah datang ke dukun yang katanya penyakitnya dipindah ke hewan. Nah gitu ya percaya. Itulah manusia kalau tidak paham cahaya Islam, dia kegelapan. Orang kalau tidak paham cahaya tauhid, dia akan kegelapan, nabrak-nabrak. Dan dukun itu tidak mesti mengaku dirinya dukun. Terkadang ya bajunya tampaknya juga kokoan. Bahkan kadang-kadang pakai jubah. Kan sering terjadi. Dan banyak manusia tertipu. Kalau kita bayangkan dengan dukun yang biasa-biasa saja di masa ini, itu banyak orang yang tertipu. Lalu bagaimana dengan fitnahnya Dajjal pada akhir zaman? Dajjal itu memiliki kedikdayaan luar biasa. Allah berikan kelebihan dia sebagai ujian bagi manusia. Bisa menghidupkan manusia, bisa keliling sekejap dunia kecuali Makkah Madinah, dan dia mengaku Tuhan. Maka ini pentingnya belajar akidah, belajar tauhid. Kemudian kata beliau, walihada fama ahwajan nasa ila tauhid bayanan wa idahan wa taqriran wa istidlalan wa tahdhiran min diddihi wa naqidihi wa syirku billahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, alangkah butuhnya manusia terhadap tauhid. Manusia sangat butuh kepada tauhid. Manusia butuh dijelaskan tentang tauhid, butuh dipaparkan tentang tauhid supaya mengakar dan diperingatkan dari lawan tauhid itu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia butuh. Dan manusia tidak akan bisa mendapatkan ketenangan tanpa tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini hendaknya seorang hamba lebih giat lagi mempelajari konsep tauhid dan konsep kesyirikan agar dia paham dan menjadi orang bertauhid dan selamat dari kesyirikan. Dari sini hendaknya seorang hamba berusaha menjauhi dan wajib menjauhi dunia sihir dan dunia perdukunan, karena itu memudaratkan dunia dan memudaratkan agama seseorang. Jangan pernah tertipu dengan adanya orang yang pernah berhasil, karena setan itu mencampur satu kebenaran dengan 1000
kedustaan. Tapi itulah pinternya setan dalam mempropagandakan dan memasarkan kejahatannya. Benar satu kali diingat-ingat 7 keturunan, salah setiap hari tidak pernah diingat. Kemudian masyarul muslimin rahimakumullah, setelah itu kita masuk pada pembahasan berikutnya. Di antara dosa-dosa besar adalah wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, yaitu membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa hak. Ini juga termasuk al-muhlikat, termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Jadi ada dosa itu kaitannya dengan Allah, dan ada dosa itu yang kaitannya dengan para hamba Allah. Yang paling bahaya dosa yang kaitannya dengan para hamba Allah itu 3. 1, berkaitan dengan menumpahkan darah. Yang kedua adalah berkaitan dengan mengambil harta orang lain atau mengambil yang tidak haknya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kehormatan kaum muslimin yang kita coba cabik, yang kita runtuhkan. Manusia apabila dalam hidupnya berkaitan dengan keyakinannya, dia menjadi seorang yang mentauhidkan Allah, tidak melakukan perbuatan kufur dan syirik. Berkaitan dengan amal ibadahnya, dia beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Lalu kaitannya dengan para hamba Allah, selamat dalam masalah darah, selamat dalam masalah harta, selamat dalam masalah a'rad kehormatan, insya Allah ini orang selamat. Maka kita perlu belajar, dan perlu belajar untuk menjadi orang yang selamat, yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak para hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Apakah ada pembunuhan terhadap jiwa yang hak? Ada, yaitu 3 yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari yang 3. Yang pertama adalah sayyibuz zani, yaitu seorang yang telah pernah menikah kemudian dia berbuat zina, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Maka ini adalah dengan hak. Tapi ingat, berkaitan dengan mempraktekkan hukum rajam, ini bukan tugasnya individu seorang muslim, bukan tugasnya pula organisasi, bukan pula tugasnya laskar, tapi ini adalah tugasnya waliul amr, penguasa muslim yang sah. Karena ini tegakkan adalah untuk menjaga maslahat, banyak hikmahnya. Begitu pula yaitu an-nafsu bin nafsi, yaitu orang yang membunuh jiwa. Apa hukumannya? Membunuh jiwa hukumannya adalah dibunuh juga. Kemudian yang ketiga,
adalah al-mufariqu lidini, seorang yang murtad dari Islam. Nah, dalam memahami hadis semacam ini, jangan kemudian seperti orang yang mengingkari aturan Allah dan Rasulnya dengan mengatakan ini suatu yang tidak relevan dengan zaman, atau bahkan mengingkari. Tidak. Begitu pula tidak kemudian mempraktekkan seperti caranya orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dengan mempraktekkan sendiri, bahkan mengadakan peperangan di tempat umum. Tapi Islam ini adalah din yang penuh dengan hikmah, maka mengajarkan syariatnya, dan Islam juga mengajarkan bagaimana cara mempraktekkan syariat itu. Berkaitan dengan dima, berkaitan dengan pembunuhan. Dalam Islam, ketika ada sebabnya, sekali lagi bukan yang mempraktekkan individu muslim, tapi mempraktekkan adalah penguasa muslim yang sah. Apabila penguasa muslim yang sah tidak mempraktekkan apapun, bisa diwakili tidak, kecuali memang wakilnya yang ditugaskan. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini adalah aturan dalam agama Islam. Aturan dalam agama Islam. Tapi seorang muslim harus mengimani, harus meyakini. Dan ketika tidak terrealisasi dalam kehidupan manusia, ini tidak bisa kita hanya menyalahkan orang tertentu. Tapi untuk mempraktekkan agama Allah itu kita mulai dari diri kita. Dan Ahlussunnah ketika mengajak berhukum dengan hukum Allah tidak parsial, tidak hanya sebatas hudud, tidak sebatas kisos, tapi Islam manhaj salaf Ahlussunnah wal Jamaah ketika mengajak berhukum dengan hukum Allah adalah dalam semua tatanan. Yang paling tinggi berkaitan dengan tauhid, agar manusia ibadahnya hanya kepada Allah secara esa, tidak ibadah kepada selainnya. Sampai berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, maka kita diperintahkan berhukum dengan hukum Allah. Qala al-mu'allif ketika menjelaskan poin tadi, qala ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Di antara sifat-sifat orang yang beriman adalah dan orang-orang yang tidak berdoa. Ini tabi. Tidak berdoa artinya tidak beribadah. La yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka tidak beribadah bersama Allah kepada sembahan yang lainnya. Karena beribadah kepada Allah tapi ibadah kepada selainnya itu adalah kebiasaan orang-orang musyrikin pada zaman dahulu. Mereka itu bukan tidak beribadah, mereka berbuat nyambung silaturahim, mereka haji pada masa jahiliyah, mereka dermawan, membagi makanan kepada orang-orang jamaah haji. Tapi apa? Mereka menyekutukan Allah. Sehingga orang-orang musyrikin ketika diseru oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Islam, kepada tauhid, mereka maunya ibadah kepada Allah nggak apa-apa,
cuman jangan ditinggalkan ibadah kepada selain Allah. Itu maunya mereka. Ibadah kepada Allah nggak apa-apa, cuman jangan sampai perantara kami kepada Allah ini dihilangkan. Mereka kan mengatakan mana budum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami itu nggak nyembah mereka, berhala-berhala, orang-orang soleh, bukan. Tapi tujuan kami adalah untuk mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, kita jangan sampai seperti mereka. Tapi kita dalam ibadah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak pakai perantara-perantara dari karangan makhluk Allah. Doa kepada mereka tidak. Makanya Allah berfirman, antum perhatikan dalam Al-Qur'an. Di Al-Qur'an banyak tentang pertanyaan yas'alunaka, itu kan banyak. Mesti di situ ada jawaban kul, katakanlah. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir wa manafi'un nas. Yas'alunaka 'anil yatama, qul fa islahu lahum fi khair. Terus yas'alun pasti ada kulnya. Tapi kalau kaitannya dengan doa tidak pakai kul. Wa idza sa'alaka ibadi anni, langsung fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakan, enggak pakai kan? Ada? Enggak ada. Tapi apa? Langsung fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Apa artinya? Lanjutan ayat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabai orang yang berdoa apabila berdoa. Enggak pakai kul. Sehingga perantara kita kepada Allah apa? Ya iman, ini perantara kita kepada Allah. Amal soleh kita perantara kepada Allah. Tapi kalau doa, ibadah, doalah kepada Allah. Ibadahnya kepada Allah semata. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan sifat orang yang beriman itu tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa hak. Berarti adanya hak? Iya, 3 tadi. Dan Allah mengancam keras, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ini menunjukkan membunuh jiwa-jiwa yang maksumah, jiwa-jiwa yang terjaga, ini termasuk bagian daripada dosa-dosa besar. Ad-dima al-maksumah, al-anfus al-maksumah. Bahkan jiwa yang terjaga itu tidak hanya muslim, termasuk kafir mu'ahad, musta'man, kafir dhimmi yang tinggal di kawasan di bawah negara muslim, maka mereka adalah maksumah, darah mereka terjaga, tidak boleh ditumpahkan. Ada orang luar datang ke negeri muslim, dia masuk pakai visa. Masuk pakai visa berarti jamin keamanannya, musta'man. Maka tidak boleh ditumpahkan darahnya. Walaupun di sana umpama negaranya melakukan hal yang tidak baik. Kenapa? Islam itu tidak mengkhianati janji. Man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bunuh seorang kafir yang mu'ahad, maka dia tidak akan
menjumpainya surga. Disebutkan dalam banyak hadis tentang bahaya dosa pembunuhan. Dan Islam ketika melarang pembunuhan ini melarang sebabnya. Melarang sebabnya. Makanya dalam Islam itu nggak boleh nakut-nakuti, walaupun canda nggak boleh. Menakut-nakuti seorang muslim dengan senjata tajam seperti membunuhnya, nggak boleh, walaupun canda. Maka agama Islam yang seperti ini, maka Islam adalah akan mendatangkan keamanan. Kemudian beliau menyebutkan wa annal mar'a la yazalu fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Ini diambil dari hadis. Seorang senantiasa dalam kenyamanan pada agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Li'annahu idza asaba daman haraman bi an qatala shakhsan amdan. Karena orang apabila membunuh suatu jiwa secara sengaja, maka orang terbunuh itu akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Pada hari kiamat akan menjadi lawannya. Wa hunaka haqqun li auliya'il maqtul. Dan bagi keluarga yang terbunuh juga punya hak. Terkadang keluarganya memaafkan dengan tanpa imbalan, dimaafkan begitu saja. Itu terjadi. Tapi terkadang dimaafkan tapi dengan imbalan. Berapa diat orang yang bunuh satu jiwa maksum? Berapa? Mi'atu ibil, 100 unta. Nah, sampean kalikan sendiri berapa itu satu unta. Sing mesti unta lebih larang daripada sapi. Nah, Islam ketika mempraktekkan hukum seperti itu, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjaga jiwa manusia. Ala fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ketahuilah, dalam kisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal. Sebagian orang mengatakan, bagaimana kisas itu ada kehidupan? Wong kisas itu bunuh. Apa jawabannya? Islam itu tidak hanya melihat zatul amr, tapi melihat ma'alat, efek dan dampaknya. Karena apabila ada satu orang bunuh orang yang kedua, kemudian dipraktekkan padanya qisas, maka itu akan memberikan jerah. Orang yang membunuh, dia ketika dipraktekkan padanya hukum qisas dan itu dipraktekkan di tempat umum, semua orang tahu siapa yang membunuh nasibnya akan seperti ini, kira-kira jerah apa tidak? Jerah. Dan manusia itu kadang bisa takut dengan adanya ancaman syar'i di akhirat apabila orang itu punya iman yang baik. Tapi manusia kadang-kadang keimanan dan akidahnya dikalahkan dengan hawa nafsunya. Tapi kadang-kadang dia takut apabila di dunia pun ternyata ada hukumannya. Ada hukumannya. Maka yang bisa membuat cerah manusia adalah hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin cukup dengan ancaman akhirat dia cerah. Seorang yang imannya lemah pun dia akan jerah ketika melihat adanya hukuman di dunia. Maka Islam benar memberikan efek jerah bagi manusia. Dan itu dipraktekkan dalam rangka adalah untuk menjaga
jiwa manusia. Makanya Islam itu datang untuk melindungi 5 perkara. 1, Islam menjaga agama, menjaga Islam ini. Yang kedua, Islam datang menjaga jiwa manusia. Islam menjaga harta manusia atau akal manusia dulu. Islam menjaga harta, Islam menjaga kehormatan. Pencuri, potong tangan, tujuannya apa? Menjaga harta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu beliau setelah menjelaskan tentang pembunuhan itu dosanya bahaya. Bahkan ini lebih bahaya daripada dosa berkaitan harta. Kalau harta itu kan masih ada, mungkin bisa balik kan, mengembalikan kan. Tapi kalau berkaitan jiwa, bisa tunggu lagi? Tidak bisa. Makanya lebih das daripada dosa seperti seorang nyuri. Sama nyuri juga termasuk kabair, dosa besar. Hukuman jadi potong tangan kalau sampai nisab. Tapi pembunuhan lebih dahsyat dan lebih dahsyat. Kenapa? Sudah dibunuh, tidak mungkin apa? Dikembalikan lagi. Tapi kalau harta masih mungkin dikembalikan jika orang itu sadar. Walaupun ternyata banyak juga manusia tidak sadar. Mengambil harta orang lain dan seterusnya dianggapnya rezeki. Wong ngutang wae kadang-kadang dianggap rezeki banyak. Kadang-kadang yang sorot bukan yang berhutang, kadang yang dihutangi dibuat sorot sampai ngutangi. Ada apa tidak? Iya. Bahkan sampai dibilang apa? Dibuat sampai malu sendiri. Nakeh. Saya pegelen. Padahal masalah ini juga berat. Maka dalam Al-Quran ayat paling panjang masalah apa? Hutang piutang. Wala taqtulu anfusakum. Dan Allah berfirman, ada ayat yang melarang tidak boleh bunuh jiwa orang lain. Ada ayat juga melarang untuk bunuh jiwa diri sendiri. Yang sama-sama itu termasuk dosa di antara dosa-dosa besar. Nah, seorang ketika mempelajari agama Allah dengan mengetahui bahaya akan pembunuhan, maka itu akan menjadikan dunia aman. Saya pernah, belum lama ya, artinya di daerah tertentu itu ada seorang anak jadi masalah orang tua dengan orang tua. Akhirnya apa? Ternyata hanya melihat anaknya kecil lewat, langsung dibunuh, disemen supaya tidak ketahuan. Akhirnya ketahuan. 1-0 kan? Kan akhirnya bunuh di penjara. Akhirnya karena yang bunuh di penjara, keluarganya masih iting-iting. Akhirnya apa? Bunuh keluarga orang yang di penjara. Enggak sabar nunggu yang keluar dari penjara. Akhirnya bunuh. Itulah. Karena apa? Karena manusia apabila tidak dibimbing dengan agama yang benar, itu akan terjadi kemudorotan. Itu ada di sebagian tempat terjadi. Tapi kalau alhamdulillah, kalau daerah kita adalah daerah yang aman. Alhamdulillah tidak ada dan tidak pernah ada seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita semua agama yang benar, dan semoga kita menjadi orang-orang yang iman kita berefek pada keamanan,
keamanan dunia, keamanan akhirat dari adab Allah. Islam kita membuahkan keselamatan bagi diri kita, keselamatan bagi orang lain, keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman seperti namanya mirip al-amnu wal aman, Islam wassalamah, maka ini harus senantiasa berefek. Ini yang dapat kita bahas, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, dan insya Allah berikutnya akan kita lanjutkan tentang bagian daripada al-kabair. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.